Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada video presentasi mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan SEMM. Dan tentunya video presentasi ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester dan disusun oleh saya sendiri yaitu Siti Rohimah, NIM 28921700013, Prodi Manajemen Reguler Plus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Tema pembahasan dalam presentasi ini yaitu tentang perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikutip pada artikel CNN Indonesia tentang perdagangan internasional, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bertemu dengan Menteri Usaha Kecil, Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Minister of Small Business, Export Promotion and International Trade, Kanada Mary Ng. Lewat keterangan resmi pada Senin tanggal 5 pada tahun 2023, dalam pertemuan di sela-sela pertemuan Menteri-Menteri Perdagangan APEC atau APEC MRT di Bangkok, Thailand pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2022, Lutfi mengajak Kanada untuk mendorong pemulihan ekonomi di antaranya dengan melakukan 4 hal. Yang pertama yaitu digitalisasi yang dijalankan karena ekonomi digital berperan sangat penting untuk menjalankan aksi pemulihan dan mengantisipasi kendala-kendala di masa depan. Kedua, sektor kesehatan yang harus diperkuat sehingga dapat menanggulangi krisis yang tidak terduga. Ketiga, investasi yang memegang prinsip level playing field bagi negara berkembang maupun negara maju. Keempat, inklusivitas dan keberlanjutan yang harus diwujudkan agar sustainable development goal dapat segera dicapai dan kesejahteraan bersama tahun 2030 dapat diraih. Selain upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi, Mendag RI dan Kanada juga membahas perkembangan perundingan persetujuan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau ICCPA. Dalam hal ini, perundingan pertama telah dilakukan pada tanggal 14 sampai 19 Maret 2022 dan perundingan kedua akan dibahas pada paruh kedua tahun 2022. Kedua menteri itu juga membahas perkembangan terbaru terkait persiapan perundingan persetujuan perdagangan bebas antara ASEAN dan Kanada atau disebut ASAPTA. Tim perundingan ASEAN dan Kanada telah menyelesaikan dokumen Terms of Reference untuk Komite Perundingan Perdagangan, Rencana Kerja Tahun 2022, dan Struktur Perundingan ASAPTA. Ketiga dokumen tersebut menjadi dokumen yang akan mendasari jalannya perundingan-perundingan ASAPTA mendatang. Selain itu, dibahas pula strategi APEC untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM. Lutfi menyampaikan kepada Menteri NG bahwa Indonesia meyakini prioritas utama yang sudah diambil APEC untuk mendukung UKM, yaitu memastikan akses UKM ke pasar internasional dan rantai nilai global serta pembangunan inklusif untuk membangun digitalisasi. Adapun nilai perdagangan Indonesia dengan Kanada pada periode Januari sampai Maret tahun 2022 tercatat sebesar 942,66 juta US dollar atau setara dengan 13,8 triliun rupiah. Asumsi kurs 14.648 rupiah per dolar Amerika Serikat pada periode Januari sampai Maret 2022. Angka itu meningkat 32,54% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 711,25 juta US dollar setara dengan 10,41 triliun rupiah. Sementara total perdagangan Indonesia dengan Kanada tercatat sebesar 3,1 miliar US dollar atau setara dengan 45,4 triliun rupiah pada tahun 2021. Produk
Produk ekspor unggulan Indonesia ke Kanada adalah seperti karet alam, seragam olahraga, suku cadang motor, ban pneumatik, dan alas kaki. Sementara itu, produk impor unggulan Indonesia dari Kanada adalah gandum, pupuk, pulp kayu, kedelai, dan biji besi. Masih dikutip dari CNN Indonesia tentang pertumbuhan ekonomi. Moody's Analytics memproyeksi perlambatan ekonomi terjadi pada tahun 2023. Lembaga tersebut melihat pertumbuhan ekonomi nyaris terhenti, tetapi resesi dapat dihindari. Dalam hampir semua skenario, ekonomi akan mengalami tahun yang sulit pada tahun 2023, ungkap Kepala Ekonomi Moody's Analytics Mark Zandi dikutip dari CNN Business pada Rabu tanggal 4 bulan 1. Meski begitu, ia menilai resesi akan bisa dihindari karena level inflasi cukup moderat dan fundamental ekonomi tetap sehat. Dengan sedikit keberuntungan dan beberapa kebijakan yang cukup cekatan oleh The Fed, ekonomi mampu menghindari penurunan langsung, imbuhnya kembali. Ia juga mengatakan pada tahun ini pengangguran mungkin akan meningkat, tapi jumlahnya tidak melonjak tajam. Moody's memperkirakan pengangguran akan meningkat hingga 4,2% pada akhir 2023. Adapun level pengangguran saat ini masih di 3,7%. Selain itu, lembaga tersebut juga mengatakan pada tahun ini beberapa hal akan terjadi, seperti inflasi mereda, upah real memanas, harga gas anjlok, dan The Fed berhenti menaikkan suku bunga acuan. Selain meredanya inflasi, Zandi menyatakan kemampuan konsumen untuk menghadapi badai di 2023 tetap kuat. Ia juga menunjukkan fundamental yang relatif kuat dalam ekonomi Amerika Serikat, termasuk bisnis yang menguntungkan, neraca konsumen yang sehat, dan sistem perbankan yang kuat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi internasional dan pertumbuhan ekonomi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi mata kuliah ekonomi internasional ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.